Pemirsa, kasus penembakan 5 pekerja migran oleh petugas maritim Malaysia pekan lalu hanya puncak gunung es dari kejahatan perdagangan orang di Indonesia. Pemerintah diminta melakukan pembinaan dan pengawasan lebih ketat dalam penyaluran pekerja migran. Di samping meminta Malaysia bertanggung jawab atas aksi penembakan tersebut. Kita akan membahasnya bersama dengan Kepala BP3MI Riau, Fani Wahyu Kurniawan, dan anggota Komisi 9 DPR RI, Nur Hadi. Selamat malam, Pak Fani dan juga Pak Nur Hadi. Selamat malam, Mbak Vera. Baik, Selamat terima malam, kasih Mbak Vera. sudah bergabung. Iya, nah saya ke Pak Fandi dulu. Pak Fandi, jadi sudah adakah hasil investigasi yang sudah diperoleh oleh BP3MI? Adakah fakta baru yang terungkap? Ya, untuk update terakhir masih seperti informasi kemarin, Mbak Vera. Artinya untuk 4 warga korban yang saat ini dirawat di rumah sakit itu 2 sudah sadar dan sudah bisa diminta keterangan, dan saat ini masih dalam proses pemeriksaan keterangan lebih dalam terkait dengan apa yang sebenarnya terjadi. Seperti diketahui kemarin sudah salah satu korban sudah menerangkan bahwasanya mereka tidak melakukan penyerangan terhadap PNM. Nah, ini kan beda versi yang berbeda. Makanya aparat atau perwakilan dari tim kami yang di Malaysia, yang dari Kemlu maupun dari perwakilan itu yang sedang mendalami oleh dari atas kepolisian di Malaysia tentang kronologis ini. Sedangkan 2-nya ini memang masih dalam kondisi tidak stabil atau tidak sadar pasca operasi, tetapi yang 1 sudah diketahui identitasnya. Seperti itu yang bisa kami sampaikan, Mbak Vera. Iya, bahwa memang sudah ada informasi tidak melakukan penyerangan, artinya tidak ada senjata apapun yang mereka bawa saat itu di kapal begitu ya. Dan tidak benar juga kah informasi terkait dengan adanya upaya menabrakkan kapal beberapa kali ke pihak APMM? Ya, ini kan sementara informasi dari pihak APMM seperti itu, Pak. Nah, ini kan kita belum mendapatkan detail dari pengakuan korban bahwasanya apakah mereka ditabrak ataupun sebaliknya. Kita masih menunggu keterangan resmi dari para korban yang saat ini masih dalam pemeriksaan di Malaysia. Baik. Kemudian apakah sudah didapatkan, Pak, informasi pasti terkait dengan tujuan para WNI korban yang ditembak APMM ini berangkat ke Malaysia? Karena sebelumnya kan sudah banyak sekali informasi yang simpang siur gitu ya, bahwa ini sebagai awak kapal yang diberangkatkan secara ilegal dan lain sebagainya. Apakah ini juga sudah ada konfirmasi dari pihak korban? Dari pihak korban kemarin kita dapat keterangan dari almarhum Basri ya, memang almarhum ini kan memang sebagai atau kita sebut sebagai ABK kapal dengan salah satu korban yang sudah dimintai dia sebagai ABK. Tapi kita masih nunggu keterangan apakah kelima korban tersebut adalah maupun ABK atau ada warga atau pekerja migran yang memang ingin kembali ke Indonesia melalui agen speed tersebut. Jadi kita masih menunggu proses itu tersebut untuk pemeriksaan ataupun hasil dari pemeriksaan yang sedang dilakukan di sana. Baik. Nah, saya ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, bagaimana kemudian DPR melihat tanggung jawab dari pemerintah Indonesia dalam kasus ini? Karena publik melihat nampaknya belum ada langkah nyata begitu dari pemerintah untuk menuntut keadilan hukum atas tewasnya WNI yang ditembak APMM ini. Sudahkah kemudian ada upaya DPR untuk mendesak pemerintah segera mengupayakan menuntaskan kasus ini? Ya, Mbak Vera, saya sangat prihatin dengan kejadian ini dan khususnya anggota Komisi 9 DPR RI juga mendesak pemerintah untuk melakukan nota protes ya kepada pemerintah Malaysia, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan guna dilakukan investigasi yang transparan dan mengungkapkan pelaku penembakan serta motif di baliknya. Hal yang lain yang perlu menjadi catatan penting bagi pemerintah kita adalah peningkatan perlindungan di negara tujuan bagi PMI saudara kita. Terutama hal ini yang saya rasa optimalisasi dari peran KBRI dan atase dari Ketenagakerjaan Republik Indonesia ini belum berjalan sebagaimana mestinya ya. Dan ini yang perlu menjadi catatan bagi kami. Khususnya juga memantau kondisi PMI serta nanti memberikan pendampingan hukum jika memang terjadi pelanggaran. Nah, yang terakhir kita juga menghimbau kaitannya dengan penegakan hukum secara bilateral, mendorong perjanjian bilateral yang lebih kuat agar terjadian serupa tidak terulang kembali, termasuk memastikan adanya sanksi tegas bagi pelaku kejahatan bagi PMI kita.
Iya, itu juga yang saat ini dituntut oleh publik begitu ya, bahwa pemerintah harus lebih tegas kepada pihak pemerintah Malaysia terkait dengan perlindungan ini. Apakah DPR kemudian akan mendorong langkah diplomasi yang lebih tegas, misalnya dengan memberikan tenggat waktu kepada Malaysia untuk menyelesaikan kasus hukum ini? Harusnya begitu, harusnya. Jadi Kementerian Luar Negeri tentu bekerja sama dengan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang baru saja dibentuk oleh pemerintahan di era Pak Prabowo. Ini harus mengambil langkah-langkah tegas. Bagaimanapun kita negara yang bertetangga, saling menghargai dan saling menghormati. Memang di sisi lain kita ada kekurangan karena PMI ini ilegal ya. Namun tentu cara saling menghormati antar negara ini perlu dijunjung tinggi, gitu Mbak. Oke, saya ke Pak Fani lagi. Pak Fani, BP3MI Provinsi Riau kan sudah mengidentifikasi begitu ya. Ada 4 daerah di Riau yang diduga menjadi titik pengiriman PMI secara ilegal ke Malaysia. Nah, dari 4 titik ini, bagaimana kemudian peningkatan pengawasan dan juga penelusuran terkait dengan oknum-oknum yang ada di dalamnya yang memang sejauh ini sudah sering mengirim PMI secara ilegal ke Malaysia? Baik, Mbak Vera, betul. Memang kami kan perbatasan di Semenanjung atau Selat Malaka ini cukup berdekatan dengan Malaysia. Artinya banyak pintu-pintu resmi maupun jalur-jalur tidak resmi yang gampang untuk memudahkan mereka atau korban wanita atau para pelaku untuk menyeberangkan mereka ke Malaysia secara ilegal. Memang di Riau kalau ngomong dari Semenanjung kita bisa memapping ada 11, tapi 4 wilayah ini yang tadi disebutkan di Rohil, di Inhil, di Medan Kampek, serta Rupak ini yang memang sebagai perlintasan paling banyak untuk mereka perlintasan. Peran kami dengan aparat penegak hukum khususnya di jajaran Polda Riau dan Angkatan Laut Dumai itu terus melakukan penyisiran terhadap tempat-tempat disinyalir. Tapi ini kita patut untuk dorong juga kepada Malaysia. Bahwasanya kalau kita melakukan pengetatan di sini dengan jalur-jalur akses tikus yang banyak di sana, tapi di sana pun harus ditutup juga dengan akses tikusnya. Karena nggak mungkin mereka yang berangkat keluar dari sini secara ilegal di sana masuk dengan melalui pelabuhan resmi di Malaysia. Mereka juga melalui pelabuhan tikus yang ada di sana. Artinya ini harus ada sinergitas antara dua negara, adalah terkait dalam perlindungan warga negara asing maupun warga negara kita untuk bisa melintas ataupun masuk ke wilayah negara masing-masing. Dan ini harus sekali lagi benar kata Pak Nuradi, adanya pembahasan untuk bilateral terkait dengan pelindungan terhadap tenaga kerja kita yang ada di luar negeri berkembang. Nah, untuk pengamanannya sekali lagi kami sampaikan kami sudah aktif terus dengan aparat penegak hukum di sini di jajaran untuk menyisir pantai-pantai atau pelabuhan yang disinyalir itu cukup banyak untuk memberangkatkan pekerja migran ke Malaysia. Sebagai contoh aja ambil data di 2024 kemarin kami telah melakukan pencegahan untuk pemberangkatan ilegal itu sebanyak 405 korban pencegahan kita bisa amankan. Tapi di 2023 itu lebih meningkat 527. Artinya ini memang menjadi pintu masuk atau pintu keluar bagi para pelaku yang memberangkatkan pekerja kita secara ilegal untuk ke Malaysia dengan mudah dengan beberapa titik-titik daerah tadi yang disebutkan. Oke, saya kembali ke Pak Nur Hadi. Pak Nur Hadi, tanggapan Anda terkait dengan 4 daerah di Riau ini yang diduga menjadi titik pengiriman PMI secara ilegal. Apakah Anda melihat memang ada kesengajaan, mungkin oknum yang sengaja membiarkan ini menjadi jalur pintu masuk maupun keluar untuk aktivitas ilegal pengiriman orang ke sana? Ya, jadi gini. Alhamdulillah kita sekarang sudah ada Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya BP2MI. Tentunya ini harus lebih berperan aktif. Ada beberapa hal yang tidak kita miliki di negara tujuan tempat PMI bekerja. Salah satunya adalah kantor perwakilan perlindungan PMI. Ini kalau Thailand punya, Malaysia, Filipina juga punya ini. Jadi dengan kejadian seperti ini maka langkah yang dilakukan lebih sigap dan cepat gitu kan. Nah, kita selama ini tergantung dengan KBRI dan juga Atase Ketenagakerjaan yang
sudah bertindak, tapi menurut kami masih kurang cepat lah. Nah, dari beberapa daerah yang disebutkan oleh Pak Fani tadi, sebenarnya dari pihak aparat atau pihak yang berwenang sebenarnya itu tahu betul itu jalan-jalan tikus itu, tinggal berani bertindak atau enggak. Karena ya kita khawatir lah ada mungkin juga ada oknum yang bermain di belakang itu. Yang saya baca dari beberapa media, apakah itu si namanya siapa itu, si Malik itu yang jadi perantara masuknya para PMI ke Malaysia secara ilegal, apa sudah ditangkap itu Pak Fani? Itu juga harus ditindak tegas. Jadi saya kira dengan adanya Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sudah ada sekarang ini bisa hadir mewakili negara, sehingga kita tutup rapat-rapat ya kaitannya dengan keberangkatan PMI yang unprocedural gitu, untuk jangka panjangnya ini disertai dengan pendidikan advokasi, juga sosialisasi ke masyarakat betapa bahayanya kalau bekerja ke luar negeri ini tanpa melalui jalur resmi. Gitu Mbak Vera. Ya, Pak Fandi, tanggapannya tadi terkait sudahkah ada yang ditangkap gitu? Ya, siap. Makasih Pak Murdi. Betul, itu juga masih data yang kami dapat. Ada satu lagi mungkin bukan Malik tadi disebutkan, tapi kami mendapat kabar atau mendapat info yang kami dapat adanya NS yang memang di belakang korban kemarin untuk memberangkatkan. Ini masih diselidiki karena berdasarkan pada saat kita mendapatkan kabar tersebut, kami selalu bergerak di belakang dengan teman-teman di jajaran Polda melalui Kapolres Bengkalis, karena memang wilayah korban ada di Bengkalis kemarin, itu melakukan penyisiran terhadap yang tadi dan memang mendapatkan pendataan bahwasanya ini sudah menjadi DPO di kasus sebelumnya TNS ini. Dan ini memang sudah dalam tahap pencarian para aparat penegak hukum. Yang kedua tadi saya setuju kita melakukan sosialisasi lebih aktif. Ini yang kita lakukan Mbak sebenarnya. Peran BP2MI atau KP2MI kan sebenarnya pelindungan untuk yang pulang kita setelah di dalam negeri. Karena kalau sudah di luar negeri kita tentu dengan perwakilan maupun KP di sana. Untuk yang dalam negeri itu tadi kami sudah melakukan seoptimal mungkin bagaimana upaya-upaya agar masyarakat khususnya di pedalaman, katanya memang rata-rata menjadi korban ini kan masyarakat yang ingin informasi jauh dari informasi yang ada di pusat provinsi maupun kabupaten kota. Tapi ini yang dari pedalaman kecamatan sana, ini untuk tidak mudah termakan isu gaji besar, cara cepat untuk berangkat ke luar negeri. Pasti ini ada indikasi dia menjadi korban pelaku TPPO, dan ini sudah banyak terjadi di perlintasan dulu karena memang sekali lagi Riau ini cukup strategis untuk berangkat dan memang daerah penampungan cukup banyak. Ini yang kita susul. Yang kedua adalah kita melakukan sosialisasi bagaimana langkah-langkah untuk berangkat prosedural. Itu menjadi tugas kami KP2MI atau BPDKM untuk melakukan sosialisasi pada edukasi pada masyarakat agar supaya masyarakat ini tidak termakan isu-isu tadi yang gampang untuk bekerja, tapi benar. Ini kembali kepada masyarakat yang korban yang tadi sebelumnya sudah kami ada satu warga PMI yang pulang, kebetulan kami sedang menangani pemain terkendala yang belum deportasi. Mereka memang terkendala karena masalah ingin bekerja, tapi dengan persyaratan yang tidak lengkap. Akhirnya mereka melalui jalur-jalur yang tidak resmi yang memang mereka ambil. Ya, ini memang terus-menerus menjadi kami untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat setempat. Oke, saya ke Pak Nur Hadi lagi. Pak Nur Hadi, DPR itu kan sering mendorong investigasi setelah kasus itu terjadi. Tetapi kemudian bagaimana memastikan hasil investigasi ini nantinya tidak hanya menjadi dokumen tanpa tindak lanjut hukumnya. Untuk memastikan tentunya juga hasilnya benar-benar memberikan keadilan bagi korban maupun juga keluarganya. Ya, betul. Jadi dalam waktu dekat kami juga akan panggil Pak Menteri dari Perlindungan Pekerja Migran Indonesia kaitannya dengan kasus ini seperti apa, juga dari pihak lembaga terkait ya. Tentu kita ingin minta kejelasan dari pemerintah, negara harus hadir. Karena bagaimanapun juga ini adalah para pejuang devisa, para pahlawan devisa yang devisa yang dihasilkan ini sangat-sangat berkontribusi besar kepada negara ini. Kemarin di 2024 saja
ada sekitar 240 triliun, naik dari 2023 yang sekitar 227 triliun. Kita harus menyambut positif inisiatif dari Bapak Presiden Pak Prabowo yang membentuk Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang sebelumnya PP2MI. Artinya Bapak Presiden ini sangat memberikan atensi yang serius. Perlindungan pekerja migran Indonesia ini lebih ditingkatkan lagi. Kita akan terus pantau Mbak Vera sampai mana penanganan kasus ini, sejauh mana keseriusan pemerintah agar setuntas-tuntasnya, sedetail-detailnya, dan yang melakukan pelanggaran juga harus mendapatkan hukuman yang setimpal sesuai aturan yang berlaku. Gitu Mbak Vera. Oke, jadi akan segera memanggil pihak-pihak yang berwenang begitu ya. Oke, saya ke Pak Fani. Pak Fani, setelah insiden penembakan ini kemudian langkah konkret apa yang akan diambil BP3MI dalam waktu dekat untuk kemudian memastikan kejadian serupa tidak terulang lagi Pak? Karena ini sudah sekian kali ya kita tahu terjadi di wilayah Riau khususnya. Ya, betul tadi kami sampaikan Mbak Vera bahwasanya langkah untuk melakukan pencegahan terhadap upaya supaya tidak menjadi korban lagi, kami terus meningkatkan bentuk pencegahan atau pendeteksian dini wilayah-wilayah baru. Wilayah dulu kenapa kami sebut baru? Karena biasanya kalau oknum sindikat ini sudah ketahui ini wilayah ada di suatu titik A, dia akan geser ke tempat titik lain. Karena posisi tadi tadi saya sebut ada 11 yang memang sangat-sangat berbatasan dengan wilayah Malaysia, tapi 4 yang memang lebih sering kami melakukan pencegahan dengan teman-teman di aparat penegak hukum di Riau. Itu daerah 4 tadi yang memang menjadi polemik untuk bisa berangkat. Dan tentu sekali lagi kami butuh support, bukan hanya kami maupun aparat penegak, tapi support dari masyarakat umum, terutama masyarakat yang memang menjadi tempat wilayahnya menjadi penampungan. Karena ini pun tidak bisa bekerja sendiri. Masyarakat berarti bahwasanya mereka mengetahui tempat ini akan berangkat, ataupun tempat-tempat penampungan yang ilegal tiba-tiba ada tenda di hutan perhutanan, di hutan bakau, ataupun di hotel yang biasanya ini sepi tapi ada 2 tempat yang warga bukan warga setempat. Nah, ini bisa disinyalir menjadi tempat penampungan. Gitu ya, ini tetap kita terus aktif. Kaitan dengan perlindungan hukum yang terhadap warga masih korban, itu kami serahkan kepada perwakilan maupun atas yang di luar negeri untuk bisa melakukan lebih detail untuk pengawasan kepada korban. Nanti dari kami, karena memang beberapa data sudah kami dapatkan, artinya kami sudah akan melakukan lebih detail kepada pihak keluarga agar persiapan jika nanti optimalkan dari negara untuk bisa memulangkan mereka itu sudah siap untuk kita fasilitasi penjemputan para korban ini yang kebetulan Mbak, oleh data ini adalah warga Riau lagi yang masih korban ada di 2 warga Riau yang ada di saat ini masih di Malaysia. Artinya ini kami yang akan selalu berkoordinasi dengan pemerintah provinsi untuk melakukan fasilitas penjemputan sekaligus mendatangi keluarga korban untuk bisa memberikan pendampingan. Ya, kita nantikan proses hukumnya benar-benar ditegakkan gitu ya agar mendapatkan keadilan bagi sisi korban maupun keluarganya. Terima kasih Pak Fani dan juga Pak Nur Hadi sudah bergabung bersama kami. Selamat malam. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.